Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gega Arif Rahardian dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengaruh peradaban Islam terhadap peradaban Eropa. Kelanggengan peradaban adalah karena sumbangan-sumbangan yang diberikannya kepada sejarah manusia dalam bidang pemikiran, ilmu, dan akhlak yang mulia. Ketika kita telah mengetahui peran dan sumbangan peradaban Islam dalam sejarah kemajuan manusia, maka kita dapat melakukan pencarian dan penelitian terhadap pengaruh-pengaruh tersebut dalam peradaban Eropa yang sampai kepada kita. Karena hasil-hasil peradaban Eropa yang dipengaruhi oleh peradaban Islam yang lebih mendahulunya. Hal ini tidaklah aneh, karena sejarah Eropa modern merupakan kelanjutan yang alami dari sejarah kegemilangan peradaban Islam yang antara keduanya tidak ada pemisahnya. Penjelasan mengenai hal ini melalui beberapa pasal. Andalusia merupakan jembatan utama peradaban Islam dan pintu penting untuk proses transfer peradaban Islam ke Eropa. Hal itu mencakup bidang ilmiah, pemikiran, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Andalusia yang menjadi bagian dari Eropa telah menjadi mimbar pencerahan peradaban selama 8 abad karena keberadaan kaum muslimin di sana. Mereka melakukan loncatan-loncatan besar dalam segala bidang ilmu. Itulah yang menyebabkan bangsa Eropa memiliki sumber pencerahan yang terus-menerus memancar sejak akhir abad 11 hingga kebangkitan Italia pada abad 15. Sisilia juga merupakan jembatan terpenting peradaban Islam menuju Eropa. Kaum muslimin menaklukkan Panormus, ibu kota Sisilia, pada tahun 216 Hijriah. Mereka tetap menguasainya hingga tahun 485 Hijriah atau selama kurang lebih 260 tahun mereka menguasainya. Kehidupan Sisilia juga telah diwarnai dengan warna Arab Islam. Selama berada di situ, kaum muslimin melakukan pembangunan dan menampakkan tanda-tanda peradaban di sana, seperti masjid, istana, pemandian umum, rumah sakit, pasar, dan benteng. Bermacam-macam industri penting tumbuh di sana, seperti industri kertas, sutra, dan pertambangan. Ilmu pengetahuan dan bermacam-macam seni mengalami kemajuan yang pesat. Para pencari ilmu dari Eropa datang ke sana. Dengan itu, negeri Sisilia berubah menjadi pusat penting di antara pusat-pusat perpindahan warisan Islam ke barat. Yang ketiga adalah dari Perang Salib. Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad, mulai dari abad 5 Hijriah hingga jatuhnya benteng terakhir pasukan salib di tangan Mamalik pada tahun 690 Hijriah atau 1291 Masehi. Gustav Le Bon, seorang peneliti dalam sejarah peradaban Islam, mengatakan bahwa masa peperangan tersebut merupakan bagian dari titik persinggungan terpenting antara Eropa dan Islam. Walaupun pasukan salib datang ke timur Islam untuk perang, mereka terpengaruh dengan peradaban kaum muslimin dan mentransfer kemajuan-kemajuan Islam ke Eropa yang saat itu mengalami keterbelakangan dan kemerosotan. Sesungguhnya, pengaruh timur dalam pemajukan peradaban barat sangat besar sekali dengan adanya perang salib. Dan sesungguhnya pengaruh tersebut dalam bidang seni, industri, dan perdagangan lebih besar daripada pengaruhnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Dari situlah suatu saat masa kebangkitan muncul. Itulah jembatan-jembatan peradaban Islam yang mempengaruhi peradaban Eropa. Sesungguhnya kemajuan Islam adalah hasil dari penerapan syariah Islam yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Kemajuan Islam ini merupakan cerminan tunggal yang paling indah dalam akidah dan pemikiran, kesenian dan sastra, ilmu pengetahuan maupun riset. Kita tidak akan mampu mengulang kembali kejayaan peradaban yang mulia ini kecuali dengan menegakkan kembali peradaban Islam dan syariah Islam di tengah kehidupan. Karena itu sudah sewajibnya kita sebagai umat Islam untuk kembali mengembalikan kejayaan Islam ini dengan menegakkan al-khilafah al-islamiyah. Demikian pembahasan mengenai pengaruh peradaban Islam untuk peradaban Eropa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.